Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, faqala al-musannif rahimallahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin wa ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma fid dini, adapun hakul adami dalam masalah agama. Artinya kezaliman dalam masalah agama. Bi an kafartahu, yaitu contohnya kamu mengkafirkannya. Au badda'tahu, atau kamu membid'ahkannya, mengatakan dia itu ahli bid'ah misalnya. Au dhalaltahu, atau kamu mengatakan sesatnya. Fahuwa as'abul umuri, maka ia yaitu mengkafirkan, membid'ahkan dan mengatakan bid'ah itu adalah paling sulit-sulitnya masalah-masalah. Fatahtaju, maka membutuhkan ila takdzibi nafsika, kamu membutuhkan pada mengaku kebohongan dirimu. Baina yaday man kulta, di hadapan orang yang kamu katakan, yang kamu tuduh. Lahu padanya dzalika, pada demikian itu, yaitu takfir. Wa antastahilla, dan supaya kamu minta halalnya, minta maaf. Min sahibika, dari temanmu. In amkanaka, jika memungkinkan bagimu. Wa illa, jika tidak memungkinkannya, fal ibtihalu ilallahi, maka berdoa sungguh-sungguh kepada Allah. Jiddan, dengan sungguh-sungguh, wa tanaddumu, dan menyesal, ala dzalika, atas demikian itu. Liyurdiyahu, supaya Allah memberikan ridhonya angka untukmu. Wa jumlatul amri, dan kesimpulannya masalah ini, fama amkanaka, maka apa yang kamu bisa, min irdo'il khusumi, dari minta ridho kepada musuh atau orang yang kamu dolimi. Amilta, laksanakan. Wa ma lam yumkinka, dan apa yang tidak memungkinkan bagimu, yang tidak bisa buatmu. Raja'ta ilallahi, maka kamu kembali kepada Allah. Subhanahu, maha suci Dia.
wa ta'ala dan maha tinggi, bitadarru'i dengan merendahkan diri di hadapan Allah, wal ibtihali dan berdoa sungguh-sungguh. Wa tasadduqi dan bersedekah kepada fuqara, liyurdiyahu supaya Allah memberikan ridho padanya, angkat untukmu. Fayakunu dzalika, maka adalah demikian itu fi masyiatillah, dalam kehendak Allah, yaumal qiyamati, di hari kiamat. Warroja'u minhu, dan pengharapan dari Allah Ta'ala, bifadlihi, dengan anugerahnya, al-azimi, yang agung, wa ihsanihi, dan kebaikannya, al-amimi, yang merata. Annahu, bahwasanya, idza alima, apabila mengetahui Allah Ta'ala asidqa, akan kejujuran, min qalbil abdi, dari hamba, dari hati seorang hamba, fa innahu yurdi, maka Allah memberikan keridhaan, husma'ahu, pada musuhnya yang didoliminya, min khizanati fadlihi, dari simpanan anugerahnya. Wala hukma, dan tidak ada ketetapan hukum dengan memberikan ridho pada musuh tadi. Fa'lam, maka ketahuilah, hadhihi, ini, artinya uraian ini, hakuha, adalah dengan sebenarnya, rasidan, dengan sadar. Hadihi, maka kesimpulan ini adalah, inilah penjelasannya. Faida anta, maka apabila kamu amilta, mengamalkan, melaksanakan, ma wasafnahu, apa-apa yang kami terangkan padanya, wa barokta, dan kamu membebaskan al-qalba, hatimu, an ikhtiyari misliha, untuk berusaha melakukan dosa yang menyamainya, fil mustaqbali, pada masa depan, faqad kharasta, maka sungguh kamu telah keluar, minadz-dzunubi, dari dosa itu, kulliha, semuanya. Wa in hasolat, apabila berhasil, mingka, darimu, tabri'atul qalbi, pembebasan hati, walam yahsul mingka, dan tidak berhasil darimu, qadha'ul fawaiti, mengqadha ibadah yang tertinggal, wa irda'ul khusumi, dan minta ridhonya musuh, fattabi'atu, maka dosa-dosa hakul adami, lazimatun, tetap ada, wasairudz dzunubi, dan
sisa-sisanya atau semua dosa-dosa itu maghfuratun diampuni. Walihadzal babi, dan pada bab ini syarhun, ada penjelasan yatulu yang panjang. Wala yahtamilu, maka tidak memuatnya hadzal mukhtasaru, ini kitab yang pendek. Wangdur, dan lihatlah kitab at-taubati, bab taubat, min kitab Ihya'i Ulumiddin, dari kitab Ihya' Ulumiddin, awalan, terlebih dulu. Wa kitabil kurbadi, dan kitab kurbah, ilallahi ta'ala sanian, kitab kurbah namanya sanian yang kedua. Wa kitabil ghayatil quswa, dan kitab ghayatil quswa salisan yang ketiga. Tajid, maka kamu dapati fawaida katsiratan, manfaat yang banyak, wasarhan jamman, dan penjelasan yang memuaskan. Walladzi dzakarna, yang kami dan hal yang kami sebutkan hahuna di sini, wal aslu, dialah materi pokok, alladzi la budda minhu, yang harus darinya. Wabillahi taufiku, dan hanya kepada Allah adalah petunjuk. Titik. Dosa hakul adami, ini yang sulit, karena dosa hakul adami ini Allah maha pengampun, manusia itu tak maha pengampun, makanya sulit. Kalau yang berhubungan dengan Allah langsung minta ampun. Kalau yang berhubungan dengan sesama manusia tidak bisa minta ampun langsung. Harus berhubungan dengan yang kita zalimi, minta maaf, sehingga sulit. Dan orang Indonesia ini umumnya minta maaf itu berat karena gengsi. Beda sama orang Arab, kalau gaduh berantem diselawati berhenti. Misalnya bahasa Arab itu ya. Limadha misalnya kan? Kenapa taf'al hadza? Kamu buat begini katanya kan. La, ana ma adri, saya enggak tahu katanya. Ma tadri katanya kan, enggak tahu. Nah, langsung maki kan. Biasanya orang Arab biasanya kayak gitu ya. Abul kilab inta katanya kan. Langsung maki ya. Bukan kecil-kecil ya, bapaknya anjing kau katanya kan. Gitu ya. Orang Indonesia enggak pala pandai dia. La katanya kan, karena dia enggak bisa maki Arab. Taunya orang Indonesia kan assalamualaikum, waalaikumsalam, ya khair katanya kan gitu. Maki bahasa Arab enggak tahu gitu. Ya, naam gitu aja. Dimaki pun naam dia. Kalau bahasa Medan baru mati dibuatnya orang Arab, ya. Baru aku pijak sikit katanya kan. Udah bilang kok bapaknya anjing katanya kan. Kok neneknya babi, langsung gitu terus. Gitu terus orang Arab Medan ini kan lain ya. Ketika maki-maki itu kalau diselawati terus berhenti orang Arab. Makanya ada kiai waktu sekolah masih muda belajar bahasa Arabnya maki itu caranya godain orang Arab kayak gitu. Naik bus bersama-sama kawannya, Mas, saya mau ganggu orang ini, nanti kalau maki-maki saya catat katanya kan. Tapi kalau nanti sudah rame,
Selawat ya mas katanya. Iyo katanya kan. Di bus. Dipijak ma Arab ini. Mau ngaki lah langsung. Dicatat dapat 1. Makinya 3 berarti bahasa Arabnya maki itu dapat 3 gitu. Karena pelajaran bahasa Arab itu nggak ada. Bahasa maki itu nggak ada. Lihat yang bahasa Arab, ngajar bahasa Arab kan nggak ada kan. Sekali diajari kayak gitu gurunya pun dimaki. Ya. Begitu karena Arab ini besar, Jawa ini kecil. Diangkat ini lehernya. Mas, selawati mas katanya. Oh iya katanya kan, lupa ini yang disuruh itu Kiai Mustafa Bisri. Sallu ala Nabi gitu kan. Sallu ala Nabi. Dilepas. Sallu ala Nabi gitu ya, terus dirangkul gitu. Coba Medan kamu bilang, sallu ala Nabi. Diam kau katakan. Ya. Sallu ala Nabi. Bukan marhaban ya katakan gitu. Gitu. Makanya oleh pendahulu kita dibuatlah acara halal bihalal supaya dalam acara suasana yang bagus itu minta maaf karena suasananya bagus, makanan ada semua. Kalau di kampung kan kayak gitu, kecuali di sekret ya. Ya, atau di kos-kosan ya, nggak bisa pulang. Dilarang polisi mudik misalnya ya. Gitu. Ada rendang, ada opor ayam gitu ya. Terus makanan keripik ada, keripik pisang ada ya. Semua ada di situ, bajunya baru ya. Apalagi kursinya baru, gorden baru, keretanya baru. Anaknya pakai baju baru. Istrinya pakai baju baru, kamu udah ketawa, ya. Terus datang pertama kali orang tuanya, minta maaf, bapak, mama, kesalahan saya katanya. Giliran pas neneknya, minta maaf nenek katanya kan. Dulu saya, kalau masalahnya yang memang yang khusus harus dibilang, kalau nggak dibilang nggak dimaafkan. Nggak selesai, misalnya saya pernah ngambil uang nenek katanya kan, misalnya. Terus saya bilang kayak begini, nenek udah bau tanah pun nggak perlu duit katanya kan. Saya maafkan ya nenek. Hah? Katanya kan. Kau 2 kali salah ya katanya. Udah ngambil duit, kau jelek-jelekkan saya udah bau tanah katanya kan. Siapa rupanya saya ini? Apa nggak nenekmu katanya kan. Ya iyalah nek katanya kan. Nenekmu itu mamaknya siapa? Ya mamaknya mama lah katanya kan gitu. Berani kali kau katanya kan. Nenek-nenek kan lepas saja itu ya. Kalau mama itu masih mendingan, nenek ini lepas saja apa yang mau diucapkan. Ya udah, saya maafkan. Saya pun pernah bilang sama kamu yang nggak bagus, maafkan. Apa nek katanya? Karena kau bandel, kau bilang setan kau katanya kan gitu. Ya. Tambah lagi saya bilang anak setan, bandel kali katanya kan. Duit asik diambili katanya. Jadi kalau anak setan, neneknya apa nek? Duh berani lagi kau katanya. Oh kau bilang iblis kan katanya kan. Enggak nek minta maaf itu. Ya. Akhirnya ya sudah dimaafkan. Maka dibuat acara halal bihalal itu karena orang Indonesia gengsi kalau mau minta maaf. Nah pada saat itu kalau nggak mau itu ya sudah bukan gengsi, sombong kali lah. Datang minta maaf, yang tua datang dulu, yang muda datang dulu baru yang tua. Jangan yang tua pun nggak mau datang ya. Kecuali uzur lah. Nggak ada kendaraan katanya kan. Itu kendaraannya bocor depan muka. Misalnya ya, depan belakang, udah datang belum? Besok, iya. Tetapi dibilang halal bihalal itu satu hal yang baik, kata Wahabi itu bid'ah, gitu ya.
Apa Wahabi itu nggak pernah halal bihalal? Nggak pernah datang ke tempat orang tuanya salaman gitu. Memang orang Arab itu kalau murid saya banyak orang Arab dan ada yang memang dari Arab sana belajar ke Surabaya, ke Pasuruan. Saya tanya, kalau hari raya orang Arab ngapain gitu? Ya ke rumah terus cerita-cerita, makan dulu cerita-cerita sama kakeknya, sama neneknya. Sama kakeknya itu cerita terus janggutnya itu dilus-elus gitu. Kaifalukum ya jadi gitu kan, gini-gini. Kan janggutnya banyak gitu. Kaifalukum ya jadi khair alhamdulillah gitu kan. Bagus. Orang Arab itu kalau diginikan itu senang kali. Ya. Coba orang Indonesia kakeknya diginikan. Kayak baik-baik kakek kan gini-gini kan. Oh, anak kurang ajar katanya kan. Ya. Itu kayak gitu, nggak ada yang pergi-pergi ke sana kemari. Kalau di sini ya ada juga yang nggak halal bihalal. Pas siap Idul Fitri, terus masukkan makanan-makanan, tikar semuanya. Mau kemana bang? Kebun binatang katanya. Gitu. Ya, duduk kebun binatang itu makan-makan gitu sambil nengok kawannya. Gitu. Itu ada, saya pernah teliti kayak gitu. Kemana bang? Kebun binatang katanya kan. Enak kayak gini, nggak sunyi dia, nggak ramai gitu kan gitu. Jadi nggak didatangi saudaranya. Padahal itu harus kalau masalah hakul adami itu. Maka ada disebutkan oleh Imam Ghazali hakul adami ini fil mali, harta. Ini saya mulai sampai nanti ke fiddini. Harta itu wajib dijaga. Siapa saja harus menjaga hartanya. Dan harta orang lain harus dijaga dalam arti tidak boleh diambil. Itu maksudnya menjaga orang lain. Hartanya ditaruh di rumah, dijaga maksudnya jangan diambil. Kereta sama styling depan sekret ya udahlah ditengok-tengok, jangan jual aja kita katanya. Untuk hari raya kan bilang aja enggak. Bilang aja hilang katanya kan. Dalam Islam yang harus pokoknya hifdzul mal, wajib menjaga harta. Maka orang itu tingkatan biasa-biasa untuk mencari harta untuk dirinya sendiri dan menjaga hartanya, menjaga harta orang lain tidak boleh diambil. Sehingga berfirman Allah, la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ketika diambil, maka hakul adami berjalan. Maka ada kezaliman dalam hakul adami. Maka minta halalnya. Kalau secara khusus dibilang. Kalau yang biasa-biasa saja kawan-kawan itu ya nggak usah. Kalau Assalamualaikum, pertama 00 ya katanya kan. 00 katanya. Ya, sok-sokan dia kan. Ya. 00 katanya kan. Saya pikir apalah dibilang 00. Rupanya udah minta maaf 00 katanya kan. Nah, untung nggak salah 50-50 gitu. Dikembalikan, kalau nggak bisa maka karena miskin, sudah miskin ngambil tapi sampai miskinnya, makanya ngambil barang itu hati-hati, didoakan orangnya bisa miskin. Terutama warisan, warisan ini panas. Mengambil harta warisan ini menyebabkan orang itu jadi miskin. Dalam arti mengambil hak orang lain. Maka hati-hati, yang misalnya bapaknya banyak harta, apalagi bapaknya didoakan, ya Allah matikan aja lah bapak. Biar kebun itu bisa jatuh ke tangan saya misalnya kan. Kalau ada bapaknya itu otoriter. Mau kemana kau katanya kan gitu. Sini aja sama bapak gitu dia. Udah besar aku pak, masih udah sini aja katanya. Kawani bapak katanya gitu. Kalau nggak bisa kamu ya bersedekah, niatkan untuk orang itu. Berapa yang kau ambil 1 juta? 1 juta itu kau sedekahkan. Niatkan
untuk membayar itu. Orang saya pun miskin Pak Kiai, di kampungku nggak ada yang miskin. Sayalah satu-satunya. Tengoklah rumahku mau roboh Pak Kiai. Makanya kalau sudah angin kencang itu saya azan katanya kan. Misalnya. Ya kamu mau sholat? Enggak, takut roboh saya bilang gitu. Ini cerita kawan itu saya dengar kayak gitu. Saya sholat Ustaz, saya azan Ustaz kalau angin udah kencang gitu katanya kan. Ya saya doakan mudah-mudahan bagus. Ya doakan Ustaz, doa Ustaz kan makbul katanya kan. Makbul itu kalau adalah salamnya saya bilang gitu. Ketawa dia, bah, masih melawak juga Pak Kiai katanya kan. Kalau nggak bisa, ya sudahlah. Kamu banyak-banyak berbuat baik karena Allah berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Itu fi masyiatillah. Kalau kamu betul-betul hatimu memang kamu nggak punya, di dalam kehendak Allah, Allah akan memberikan anugerahnya itu tadi. Itu. Yang kedua fi nafsi jiwa. Jiwa itu harus dijaga. Tidak boleh disakiti. Sehingga ada namanya hukum kisos. Tidak boleh membunuh. Dalam arti kalau tidak menghukum, kalau menghukum kisos ya dibunuh gitu ya. Maka ketika ada masalah seperti itu berarti ada hakul adami. Dipukul rahangnya misalnya ya. Rahangnya terselip sedikit gitu. Bengkok gitu ya. Makanya jangan mukul rahang. Mukul bekasnya aja. Bekas orang ya. Ya saya anak-anak kan gadun mukul sini ya. Wah gitu kan. Terus darah katanya kan. Baru mengeluarkan silatnya kan gitu. Udah dipukul sekali ya. Bukan silat kok kayak main tari. Keluarkan ilmu pukulan jarak jauh gitu ya. Gitu aja gitu ya. Baru kelepak itu aja. Itu. Jangan itu lama kalau itu gini. Gitu aja. Tak gitu. Udah tinggal pergi gitu aja 2 kali. Padahal bisa itu. Ya. Pulang dia nuntut ilmu itu dia. Ya. Minta maaf kalau nggak ada kepada keluarganya kalau dia udah mati. Kalau memang nggak ada ya udahlah. Kamu mohon kepada Allah banyak beramal soleh. Makanya baik Allah Ta'ala itu. Ya. Dan nggak ada lagi. Kamu pernah hutang sama orang. Orangnya pun sudah meninggal. Nggak tahu keluarganya di mana. Ya udah sedekahkan. Nggak tahu aku sedekah. Ini Ramadan ini nggak ada ngisi ceramah katanya kan. Misalnya. Ini tekor semua katanya kan. Misalnya ya. Ada Ustaz kan sebagian kayak gitu. Kadang-kadang di WA saya, Ustaz ada double katanya di hati saya. Yang double saya bilang. Ya. Karena pernah sekali saya kasih asik nanya aja. Saya sendiri malas mau ceramah. Hanya tadi di Unipa kan saya nggak tahu kalau libur. Kalau nggak ada, karena nggak ada pemberitahuan, itu bagus sekali itu ya. Sama gurunya pun nggak dikasih tahu. Itu. Ya. Hah? Iya. Orang pinter kayak gitu dia. Ya. Jadi pagi-pagi udahlah enak tidur ini saya bilang gitu. Rupanya mau mandi nggak ada air. Ini ngaji gak mandi lah ini saya bilang. Ya saya gak mau minta air sama tetangga. Ini beli air gitu aja. Ya beli air si Azmi itu bantui masukkan ke jadi minum kok minum. Azmi saya tawari minum karena 6 galon itu kan banyak. Ya.
Ini kalau mandi situ sambil minum nih saya bilang. Karena ini air minum saya bilang gitu. Enggak Pak Kiai katanya kan. Di masjid aja saya katanya minumnya. Mandinya apa minumnya? Ya alhamdulillah ya. Terus saya nggak pusing-pusing sebenarnya. Akal saya itu jalan. Orang sibuk dia beli kan nggak apa-apa gitu. Nggak bilang-bilang sama istri, beli aja saya bilang gitu. Udah sibuk cuman ini Bimsum. Orang itu ngambil dari sana. Udah beli aja saya bilang. Kayak gitu ya. Jangan iya Pak ya nanti katanya kan gaduh dulu sama istrimu. Enggak ya, harus pakai keputusan yang fatonah gitu ya. Fil arodi. Jadi dalam harga diri itu harus dijaga, tidak boleh ngejek orang lain. Walaupun bagaimana orangnya ya. Ada orang itu tukangnya ngejek aja, udah cantik pun dibilang sok cantik katanya. Padahal dia cantik gitu ya. Nah, misalnya mau pergi ngaji, sok alim katanya kan. Tengok itu bajunya kayak orang di Makkah 17 tahun katanya kan gitu. Wah, ya. Padahal nggak tahu apa-apa itu katanya kan gitu. DJI aja, merendahkan. Ketika berbuat seperti itu berarti ada dosa hakul adami. Dosa yang berkaitan dengan hak manusia. Maka harus minta maaf. Hari raya bilang kalau nggak berani langsung ya. Hari raya bilang tiap hari saya bilang kayak gini, sok cantik segala macam katanya. Hah? Kau bilang kayak gitu? Kau lah yang jelek katanya kan. Ya, moncongmu itu katanya kan. Medan ini lain bahasanya ya. Kalau kayak gitu itu fasih kali dia. Iya. Kalau orang datang dari Jawa nggak pala fasih itu untuk maki itu. Medan ini langsung gigi 4 dia. Ya. Nggak cukup gigi 2, teng gitu ya. Langsung main gas. Maka kalau nggak bisa, misalnya sudah meninggal ya sedekahlah kamu. Sedekah untuk niatkan dia. Gitu. Kamu pernah maki, kamu pernah mendustai, ya. Kamu punya pinjam uang, misalnya kamu bilang untuk makan, rupanya untuk beli sabu-sabu misalnya. Kalau kamu berani, ya minta maaf terus terang. Tapi kalau seandainya kalau minta maaf menimbulkan situasi berbeda, kamu nanti ditoyong segala macam, tidak usah. Ya, nanti aja minta ampun kepada Allah Ta'ala. Makanya siasat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu itu luar biasa. Imam Ghazali menjelaskan. Dan yang ad-din, masalah agama. Agama itu harus dijaga. Dijaga supaya tidak ikut aliran-aliran sesat. Nah ketika orang itu mengkafirkan kepada orang lain dengan kafir yang namanya kafir akidah. Sebab kafir itu ada 3. Ada kafir nikmat, kufur nikmat. Ada kufur amali. Ada kufur akidah, lawannya iman. Kamu mengkafirkan kepada orang lain atau kepada satu kelompok institusi. Maka itu merupakan suatu perbuatan dosa hakul adami. Ini biasanya yang suka kayak gitu itu ya kubu sebelah. Ya kelompok Salafi Wahabi itu sering mengkafirkan terutama masalah tawassul. Bondok kali itu kalau masalah tawassul. Dia bilang rukun iman, rukun Islam kamu kerjakan, kalau kamu tawassul tidak diterima semuanya, kamu tetap kafir katanya kan gitu. Rukun iman, rukun Islam kamu laksanakan, kalau kamu tawassul, kamu tetap musyrik menyekutukan Allah. Gitu. Kan bahaya itu kan. Tawassul itu artinya berdoa dengan
berperantara kepada nabi ataupun kepada orang-orang soleh, para wali. Itu namanya tawasul. Ya. Tawasul ada dua, tawasul yang dengan amal soleh itu Wahabi nggak ada masalah. Ahli sunnah pun nggak ada masalah. Misalnya kamu baca Yasin 41, kepingin punya suami yang ganteng misalnya. Kiri pun nggak apa-apa, yang penting ganteng misalnya. Miskin pun nggak apa-apa misalnya ya. Jangan ya. Ya. Atau kamu ambil 4-4-nya itu, nantilah kalau sudah mau meninggal gitu baru dapat. Yang ganteng, yang kaya, yang banyak duitnya, terus yang pinter alim dalam ilmu agama, keturunan kiai besar, keturunan wali katanya kan. Keturunan Sunan Kalijaga misalnya kan. Kalau yang kayak gitu baru saya mau katanya. Kamu siapa? Kamu anak siapa katanya. Gak usah masalah itu disebut-sebut katanya. Itu kan takdir katanya kan. Ya. Gak bisa ya yang layak-layak saja. Baca Yasin 41 7 kali sering-sering pagi. Ya. Itu pernah saya ajarkan sama si Nila. Ada masalah gitu. Dibaca entah enggak? Dibaca ya. Nah, saya masih ingat itu. Membaca insya Allah dikabulkan Allah Ta'ala gitu. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Bagus Yasin itu, Yasin 41 ya. Nanti kalau mau jelasnya bawa pulut ya. Tapi saya nggak suka pulut ya. Yang lain lah, yang kering-kering pun boleh. Enggak, ini cuma apa ya. Ini suasana terakhir ini saya enggak begitu apa. Lalu tawasul mohon kepada apa? Berperantara itu dianggap mohon kepada wali, dianggap mohon kepada kuburan, dianggap mohon kepada nabi, sehingga musyrik menyekutukan Allah. Padahal memohonnya itu kepada Allah pasti. Itu cuma berwasilah. Ketika orang itu masih merasa banyak dosanya, masih merasa dia itu banyak kesalahannya, belum dekat dengan Allah, belum bisa kiranya menghadap dengan Allah yang sungguh-sungguh, maka jalur tawasul itu adalah yang paling etis, yang paling makbul. Karena ada orang yang dekat dengan Allah, ibaratnya mau ketemu sama gubernur, kalau jumpa sama istrinya gubernur kenal, lihat belakang aja deh. Kalau nggak kenal, begitu mau di pintu saja, satpamnya mau jumpa siapa dek? Katanya. Mau jumpa dari mana? Katanya. Ini pengajian apa? Katanya. Ada janji, nggak bisa pulang. Gitu. Coba kenal sama istrinya, saya mau jumpa sama kakak ini, saya kenal, saya keponaannya. Katanya kan gitu. Akhirnya lewat belakang jumpa sama gubernur karena jumpa sama yang dekat sama gubernur. Siapa yang dekat sama gubernur? Ya istrinya. Orang dia kawan tidurnya. Nah kan gitu kan. Ya. Maka tawasul itu lebih etis, lebih cocok karena belum sampai kita ke sana. Sehingga para wali-wali Allah itu pun banyak tawasul dengan yang lain-lain. Itu sudah pasti. Nabi pun malah tawasul dengan yang lebih rendah sama pamannya Abbas ketika minta hujan gitu ya. Nabi sendiri. Lalu dibid'ahkan masuk neraka yang paling bawah jadi intipnya katanya kan. Berarti mengkafirkan ini selain itu perbuatan yang tidak pantas, dosa hakul adami. Harus minta maaf kepada orang yang dituduh kafir itu. Mengkafirkan orang lain, orang Islam yang tidak benar-benar kafir, itu tuduhan itu balik pada dirinya sendiri. Disebutkan dalam hadis, la yarmi rajulun rajulan bil kufri wa la yarmihi bil fiski illa irtaddat alaihi illam yakun sabihu kadzalik. Muttafaqun alaih. Tidak boleh menuduh seorang dengan orang lain tuduhan kekufuran atau tuduhan fasik kecuali tuduhan itu balik pada dirinya apabila memang benar-benar dia tidak berbuat seperti itu. Menuduh kafir nggak ada Ustadzku cari di situ ya. Ini
di sini yang ada di Surban sini. Ya. Jadi ya saya membayangkan kayak Wahabi kayak gitu berarti ini Imam Ghazali kan nggak bisa dilawan kan oleh kerucuk-kerucuk itu kan. Berdosa itu. Jadi kalau misalnya Ustadz Munib yang dikafirkan udah diem aja. Kau minta maaf sama aku. Nanti di akhirat ketemu. Aku minta pengadilan katanya kan. Dibilang misalnya dikafirkan NU, dikafirkan Muhammadiyah, ya kan? Sesat sama orang dari Kabupaten Kampar itu. Iya, mentang-mentang janggutnya banyak, udah putih gitu. Maka hukumnya haram mengkafirkan orang lain dan itu harus minta maaf. Kemudian misalnya membid'ahkan juga begitu. Maulid bid'ah. Thariqat sufiyah itu bid'ah menurut Wahabi. Amalan thariqat. Thariqat mana saja itu bid'ah, sesat, masuk neraka. Haul bid'ah. Halal bihalal bid'ah gitu. Masuk neraka sebab menurut dia bid'ah cuma satu. Padahal kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Yang pertama, kulun itu dimakna sebagian. Sebab kalau dimakna semuanya, perbuatan sahabat seperti Abu Bakar mengumpulkan Al-Quran itu dianggap bid'ah. Karena tidak dilakukan pada zaman Nabi. Apa berani membid'ahkan Sayyidina Abu Bakar dan sahabat? Kalaupun berani udah sesat sekali. Sayyidina Umar membuat tarawih itu tidak dibuat oleh Nabi karena Nabi jamaah cuma 3 malam. Dibuat secara khusus perempuan, jamaah perempuan, laki-laki jamaah laki-laki oleh Sayyidina Umar sebulan lamanya. Kalau itu diartikan sesat berarti mensesatkan sahabat. Begitu juga mengenai azan 2 kali, yaitu Sayyidina Abu Utsman. Dan masih banyak lagi hal yang seperti itu. Maka kulun itu artinya sebagian, bukan artinya semua. Kalau disesuaikan dengan ayat yang lain yang lalu sudah pernah saya sampaikan bahwa ada ayat yang menerangkan wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin. Kami jadikan air itu untuk semua yang hidup, saya jadikan sumbernya, materinya itu adalah dari air. Ternyata ada ayat yang lain yang menerangkan, yang mentaksis. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Kami ciptakan bangsa jin itu dari api. Berarti tidak semuanya dari air. Maka berarti kulun yang itu bukan berarti semuanya tetapi sebagiannya. Kalau pendapat Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki itu bimakna am. Ya, setiap yang umum itu harus sah ditahsis. Dalam ilmu usulul fikih ma min amin illa wa khussa. Tidak ada yang umum kecuali sah ditahsis. Maka itu umum. Semua yang tidak dilakukan zaman Nabi masalah ibadah itu bid'ah, tetapi khusus yang lain-lain dengan hadis misalnya man sanna sunnatan hasanatan itu yang mengkhususkan diantaranya itu berarti artinya umum. Mengenai mengumpulkan Al-Quran itu mengkhususkan, dikecualikan gitu ya dan sebagainya. Maka membid'ahkan misalnya maulid bid'ah, khul bid'ah, tahlilan bid'ah, masuk neraka, tapi nasinya mau. Misalnya ya. Itu adalah masalah yang sulit. Sehingga harus minta maaf kepada yang dikatakan sesat. Sesat itu kalau di dalam penjelasan hukum Indonesia artinya kafir. Maka namanya aliran sesat itu aliran yang kafir. Maka jangan berani-berani kamu mengatakan menuduh si anu aliran sesat. Kalau betul-betul dia tidak sesat, kamu 2 tahun kamu dipenjarakan. Sesat dalam arti
mengkafirkan. Kalau di sini enggak maksudnya, karena kafar tahu sudah diartikan. Termasuk yang mengkafirkan itu sesat, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. LDII itu menganggap orang lain itu najis, kafir. Sehingga kalau jumpa sama kawannya yang misalnya bukan kelompoknya, salamannya dari jauh udah gini. Gitu. Karena takut megang tangannya najis. Nah, LDII ya. Nggak tahu kalau sama perempuan gini ya. Kalau laki-laki gini dia. Udah saya tanya sama teman-temannya yang dekat, gini Ustadz katanya gitu. Karena takut nyentuh. Ya. Najis. Jadi kamu semua ini najis, makanya kamu mandi nanti. Ya. Maka karena itu Imam Ghazali mengingatkan kamu minta halalnya, masalah agama harus kamu jaga. Makanya sulit ini ya. Nggak boleh gampang-gampang mengkafirkan. Ziarah kubur. Saya nggak membahas dalil. Ziarah kubur itu diantaranya baca Quran dan tahlil. Kalimat la ilaha illallah orang kafir 10 tahun pun diucapkan jadi Islam. Ini di kuburan baca la ilaha illallah malah dituduh kafir. Bagaimana mungkin diucapkan la ilaha illallah tapi dituduh kafir? Padahal la ilaha illallah itu satu alat kalimat apabila dibaca oleh seorang yang misalnya 10 tahun dia dalam keadaan tidak Islam langsung menjadi Islam, diampuni dosanya semuanya. Ini dikatakan yang Islam mengucapkan la ilaha illallah dikatakan kafir. Dari mana cara seperti itu? Nggak masuk akal. Nggak usah dalil-dalilan pun udah nggak masuk akal itu ya. Apalagi dalil mengatakan kuntu ziarat nahaitukum an ziaratul kubur fazuruha. Saya pernah melarang ziarah kubur, maka boleh kamu ziarah kubur. Maka ijma ulama laki-laki sunat ziarah kubur. Perempuan dua pendapat. Pertama makruh karena perempuan itu tukang nangis. Ya. Ada istrinya orang lain dimarahi gitu nangis, kasihan kakak itu katanya kan. Padahal ada kesempatan dia untuk ngambil suaminya. Ini nangisnya karena apa? Ya. Ya. Makanya saya kalau berpendapat itu cabang saya ya. Ini bukan sini aja, di sini cabang sini, ini cabang sini masalahnya gitu. Ini nangisnya karena apa gitu ya. Jadi nggak mungkin itu. Maka karena itu minta maaf, mendekatkan diri kepada Allah ya. Kemudian Allah menjelaskan kalau sudah kamu dekat kepada Allah itu tidak ada ketentuan hukum diterima atau tidak, diridhoi atau tidak karena Allah yang punya semuanya. Yang punya manusia itu Allah, yang punya alam itu Allah. Kalau Allah mau menghendaki memberikan ridho, orang itu digerakkan ridho. Misalnya salah sama si Fadil gitu ya, meninggal mertuanya misalnya kan. Misalnya ya. Sulit dia udah nggak bisa minta sama Fadil. Fadil udah paten di sini. Ya udah dimintakan gitu ya. Kalau enggak udah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kalau hatinya baik, aku sebenarnya enggak niat apa-apanya katanya. Untuk kebaikan anak-anakku katanya. Fi masyiatillah itu. Ya, di hadapan Allah taala. Tidak mungkin kita akan jumpa semua kepada orang yang pernah kita salahi. Kita pernah bergaul di sekolah SD, SMP, SMA, pernah bergaul kerja jualan air misalnya kan. Ya. Air katanya kan. Misalnya ya, pernah bergaul misalnya jualan kue segala macam ya. Tidak mungkin sudah besar, udah tua nggak ingat. Ya udah, bagaimana cara minta maafnya ini? Apalagi sebagian udah meninggal, nggak mungkin didatangi. Kuburannya pun karena di sini nggak bayar kuburan, dipulangkan sama RT, udah pulang kampung, nggak bayar dia uang wakaf katanya kan. Medan kayak gitu, kalau udah nggak bayar uang wakaf itu maukuf dia. Ya, ini macam mana dia? Ya, ini belum bayar uang wakaf ini katanya kan. Katanya. Kalau ada yang nanggung misalnya Ustadz Munib, saya tanggung 1 juta katanya kan. Oh iya, bisa carikan gitu ya.
Kalau enggak ada uang wakafnya ini katanya kan. Akhirnya dibawalah ke Patumbak sana. Udah ada contoh gitu. Kok jauh nguburkannya? Enggak ada STM katanya kan. Gitu ya. Minta ridhonya. Itu tidak ada hukum. Artinya maksudnya fi masyiatillah. Dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Maha tahu hatimu itu dekat dengan Allah, banyak kesalahan hatimu dekat dengan Allah. Allah senang sama kamu. Tidak menantang Allah. Ini intinya itu kalau kamu orang manusia ini jangan melawan hukum Allah. Itu aja. Ya. Kalau misalnya ada kamu nggak setuju ya udah nggak bisa melaksanakan nggak apa-apa. Misalnya ya ada orang istrinya 4, nggak usah kau lawan. Ya, ini hiperseks segala macam ya, nggak usah. Karena ayatnya itu sampai 4 gitu kan. Itu melaksanakan ayat itu ya. Nah, kan apa namanya ayatnya Ustaz? Ya. Oh, fankihu ya kan. Kalau kayak gini dia nggak. Fankihu ma tobalakum minan nisa imatna. Wakaf nggak pantas di sini. Yang pandai Al-Quran, wakaf nggak pantas. Ya, iya. Watulasa nggak juga pantas. Ya, waruba ini pantas ya. Wakaf Hasan ini ya. Berarti dia itu yang 4 itu melaksanakan ayat gitu kan. Nah, kalau yang 2 itu berarti memang beraninya cuma segitu gitu. Kalau yang 1 ini kata yang 4 itu tadi, yang 1 ini licik. Cuma 1. Karena ayatnya fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut, nah ini liciknya main ya. Tidak berbuat adil 1 saja. Udahlah cukup 1 aja. Hari raya enggak kebelikan baju gitu kan. Ya. Artinya kalau perempuan memang enggak setuju 4 ya sudahlah. Ayatnya mengatakan kayak gitu, walaupun tidak mau melaksanakan nggak apa-apa, tapi nggak boleh benci, itu ya. Makanya ada baiknya juga satu organisasi HTI itu akhwatnya siap dimadu itu. Ya, kamu tanya kalau nggak percaya. Memang akidahnya ada yang melenceng masalah qada qadar Allah, tapi yang perempuannya itu siap dipoligami siapa saja yang dia suka gitu ya. Tapi Darul Anwar nggak ada yang siap ya. Udah pernah saya tawarin nggak usah Pak Kiai biar sama-sama enak katanya kan. Sama-sama enak mana belum pernah sama belum pernah katanya kan. Ya, ya. Ya ini kan akhir jadi artinya kalau seandainya misalnya jangan kamu lawan Allah Ta'ala, nggak setuju aku keputusan Allah 4 itu. Karena orang kadang-kadang udah memang masalahnya dia sakit, terus dia ditinggal lagi dia tugas di Jawa sana 3 bulan, nikah di sana 1 ya. 1 ya. Tugas lagi misalnya ya di Aceh. Di Aceh ini tambah gampang. Asal ada duitnya monggo gitu. Aceh itu gampang itu ya. Saya sudah tahu betul itu kalau janda gitu ya. Sebelum janda itu rela menjadi janda untuk mengejar bos-bos Pertamina. Bos Pertamina yang di sana itu berduit, istrinya di Jakarta. Enggak mau, kalau Ustadz gitu, Ustadz. Ustadz katanya kan. Hah? Iya. Jadi beliau Siti Fatimah ini ziarah itu
ya baca wirid Yasin, Apa yang ditanyakan sekarang? Masalahnya itu hadisnya kalau nggak salah aku riwayat Imam Tirmizi. Kemudian disahihkan oleh Ibnu Hibban. Dan ada juga satu pendapat, ada juga dalam Sahih Muslim. Maksud saya, hadis itu jelas. Kenapa Wahabi ini kok nekat membid'ahkan orang ziarah kubur? Jawabnya gampang, tanyakan Wahabi. Ya, iya. Jadi pertanyaannya kan untuk Wahabi gitu. Penjelasan itu diamini yang kalau menurut Syekh bin Bas boleh kubur. Iya. Pertanyaannya, ini kenapa ini orang Wahabi? Ditanyakan sama Wahabi gitu. Doktrin Wahabi itu kalau sudah satu itu saja. Karena itu yang dibayar. Ya. Bil fulus tembus bidunil fulus mampus. Ya. Itu semua pakai bayaran. Masalah apa saja yang diapakan? Ini sekian, ini sekian. Itu ya. Itu rahasia umum gitu ya. Banyak kiai NU itu yang didatangi membawa satu koper. Gitu. Nggak mau dia. Makanya saya kalau 10 koper gitu saya mau. 3 tahun bertobat saya. Ya. Kita kan tahu kalau kiai itu biasanya tahu. Ya. Makanya saya itu heran. Ada ulama Medan kok cara meninggalnya itu lain-lain. Itu saya sakit hati saya. Ya. Saya pernah kunjung sama Kiai Maimun. Kiai kok stroke katanya kan. Maksudnya kalau kiai itu biasanya meninggalnya muda. Kemudian malah dia sudah bayangannya itu tahu. Kira-kira aku mau meninggal tahun ini gitu. Terus biasanya pesan aku kuburkan di sini aja gitu. Makanya kalau seandainya kiainya jahat, ngambil home kredit banyak-banyak gitu kan. Karena bebas gitu meninggal gitu ya. Dia ada ngambil rumah 3, perumahan gitu ya. Begitu 3 bulan meninggal, bebas itu. Nggak di story lagi gitu ya. Surat meninggalnya itu buktinya memang betul-betul meninggal gitu. Hanya Ustadz kayak gitu aja. Ya. Jadi itu tanyakan kepada Wahabi, tapi itu semua sebenarnya Wahabi ini permainannya bukan murni tentang akidah atau ideologi, tapi ada permainan di balik itu. Gitu. Itu saja barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Yang terakhir, kamu ngaji sungguh-sungguh, ya. Ngaji seperti ini adalah amalan yang terbaik di bulan Ramadan. Ya. Dibanding dengan yang lain-lain, ini adalah yang paling berharga, yang paling bermanfaat. Tadi saya buka TV, pas TV One, disorot anak-anak ngaji, dikomentari. Ini amalan baca kitab kuning di pesantren Jawa adalah sebaik-baiknya amalan di bulan Ramadan gitu. Karena semua dari sisinya adalah untuk umum, bukan manfaat untuk dirinya sendiri gitu. Jadi kamu sudah posisinya yang bagus, bisa ikut ngaji. Kemudian nanti kalau sudah terlanjur ngaji yang sungguh-sungguh, supaya nanti di mana saja kamu kalau ada ilmu itu pasti diangkat derajatmu. Di mana saja. Percayalah. Pokoknya ada ilmu kamu, ilmu agama. Kamu misalnya tiba-tiba ditugaskan ke tempat yang mencil sekalipun, kamu pasti ditunjuk oleh orang untuk diangkat derajatnya itu tadi. Itu aja pesan yang terakhir. Kita akhiri dengan doa karena mau ada acara sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Allahumma ij'alna minal ulama'il amilin. Allahumma ij'alna minal ulama'il maqbulin al mutaqarribin ila Allah subhanahu wa ta'ala ya Rahman ya Rahim. Allahumma rzuqna warzuq ahlana rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiba min ghairi ta'abin wala masyaqqatin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Pembina Majelis Taklim Darul Anwar Kiai Muhyiddin Mazkur As-Soroni, yang saya hormati para ustadz dan ustazah, para jamaah Majelis Taklim Darul Anwar yang hadir pada acara penutupan Daurah Ramadan tahun 1442 Hijriah ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat menyambut bulan Syawal nantinya. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan keselamatan sehingga kita mampu menjalani aktivitas kita sehari-hari dalam bulan suci Ramadan ini. Kemudian selawat barangkaikan salam mari kita sampaikan kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada beliau kita tergolong umatnya yang akan mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Izinkanlah saya menyampaikan sedikit tentang laporan Daurah Ramadan ini mewakili dari kepengurusan Majelis Taklim Darul Anwar, yang dalam hal ini mewakili ketua yang tidak berhadir di tempat kita ini karena ada keperluan kerja di luar kota. Perlu kami sampaikan yang pertama, impak Ramadan tahun 1442 Hijriah dari 1 Ramadan sampai dengan 20 Ramadan yaitu berjumlah Rp3.024.000. Kemudian infak dari para donatur yaitu berjumlah Rp3.148.000. Jadi total keseluruhan adalah Rp6.172.000. Yang ini kita pergunakan untuk kepentingan daurah Ramadan dan pemberian parsel kepada para badan kenajiran masjid, yang dimana masjid tersebut kita pergunakan untuk tempat kita pengajian. Yang ini nanti laporannya akan kita kirim ke grup WhatsApp Majelis Taklim Darul Anwar supaya ada keterbukaan keuangan di Majelis Taklim Darul Anwar ini. Kemudian perlu disampaikan kembali, ini terakhir pengajian kita pada bulan suci Ramadan dan pengajian selanjutnya akan dimulai pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 di Masjid Al-Jihad ini. Nah, jadi kita pindah masjid dari Masjid Al-Hikmah Bajak 5 ke Masjid Al-Jihad ini. Alhamdulillah kita telah mendapat izin dari ketua BKM yang ini dibantu oleh Bapak Kenajiran yaitu Pak Kumis. Terima kasih. Itu kitab Fathul Qorib atau kitab Tuhfatul Murid nanti kita umumkan di grup.
perlu kami sampaikan kepada Pak Kiai, terima kasih banyak telah mengajarkan kitab tuh astagfirullah, kitab Minhajul Abidin karya Imam Al-Ghazali selama 20 Ramadan. Yang ini kegiatan daurah ini telah berlalu selama 3 tahun. Tahun pertama kita mengaji kitab tafsir Jalalain di masjid ini. Kemudian tahun kedua yaitu 2020 kita mengaji kitab Bidayatul Hidayah. Dan tahun ketiga kita mengaji kitab Minhajul Abidin. Semoga tahun depan kita dapat mengaji kitab-kitab karangan para ulama yang lain. Dan ini perlu kita ingat bahwa pengajian yang diajarkan Pak Kiai ini bukan hanya disampaikan dan perlu kita amalkan. Itu yang paling penting bagi kita semua. Tak bisa banyak pinomat sedikit, tak bisa sedikit jangan pula tak sama sekali, kan begitu. Ya itulah yang mungkin perlu saya sampaikan. Tak ada lagi perlu diperpanjang lebar. Kemudian bertanya pun nggak mungkin bertanya, sudah jelas apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini terdapat banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada kita semua saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dilanjutkan Pak Kiai penyerahan bingkisan dari Majelis Taklim Darul Anwar. Kami mohonkan kepada Wak Kumis untuk masuk ke dalam masjid, ada bingkisan sedikit tapi tak banyak. Itu yang terkenal ya Pak. Kami mohonkan kepada jamaah untuk foto bersama. Ini untuk kepentingan dokumentasi kita daurah Ramadan tahun ini. Dipersilakan untuk mengambil tempat baik perempuan maupun laki-laki. Perempuan bisa diatur terlebih dahulu. Iya. Hah? Tuh, matiin aja deh. Hati kau mana? Ini nampak ya? Nampak tasnya? Enggak. Badannya namping aja.
Kamu maju kan? 1, 2, 3. 1, 2. Tasnya sama saya, Pak. Semua. Parselnya nggak taruh di depan aja. Nggak bisa. Satu, dua, tiga. Kakinya jangan. Nah, satu handphone. Mana dia? Maju aja orangnya. Kadang nggak dapat. Nampak nggak? Udah kan? Dapat nggak?